Tamunca itu seperti kita menamu di tempatnya orang. Ibarat kata kita sopan di rumah orang, kita juga disambut yang punya Mister X lah, ibarat kata di gunungan ada Mister X juga. Itu ya kita juga disambut baik. Kalau kita menamunya di gunung itu baik, ya juga sebaliknya itulah. Keren banget. Oke, jadi saat ini saya masih di warungnya Mbok To dan kebetulan saya ketemu sama rombongan porter dari Gunung Lawu, guys. Kita bisa kenalan sama mereka dulu ya kali ya. Dari Mas yang ini. Perkenalkan, nama saya Adi Kasanto. Saya dari anak Basecamp Singolangu itu. Masnya? Perkenalkan, nama saya Lutfi Dimas Nur Avandi, bisa dipanggil dengan Lutfi. Mas Lutfi, satunya. Perkenalkan, nama saya Ari, biasa dipanggil Black gitu. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, bisa dipanggil Dedi. Oke, jadi saya ketemu sama 4 orang porter kebetulan dan beliau-beliau ini tinggalnya di sekitaran Gunung Lawu. Kalau boleh tahu kalian dari mas-mas ini ada satu komunitas kah atau emang sendiri-sendiri gitu? Ada satu komunitas. Komunitasnya apa Mas? Untuk komunitasnya sendiri bernamakan Hanom Hancala. Hanom Hancala. Hancala. Ya. Oke. Ini rombongan kira-kira udah berdiri lama ya, bareng-bareng berempat ini berarti? Untuk Hanom Hancala sendiri berdiri sekitar tahun 2019. 2019 ya guys. Oke, jadi porter-porter ini tugasnya apa Mas kira-kira? Untuk porter sendiri kita kan untuk kami berempat ditempatkan di base camp. Nah nanti kita kalau ada tamu mintakan bawakan barang ke atas, nanti kita kontekan sama teman-teman. Kita ada job nih naik ke atas gunung, kita dapat cuan gitu. Oke, porter itu gitu ya guys ya. Mereka kuat-kuat naik gunung dapatnya cuan. Kalau ini sendiri hari ini berarti nganterin tamu ya teman-teman ini ya? Ya. Nganterin tamu dari mana? Untuk hari ini kebetulan tamunya dari Jakarta. Oke, jauh juga ya dari Jakarta ya. Berarti ini mau muncak atau mau turun? Sudah mau turun? Kebetulan ini mau menunggu pagi, mau summit, habis summit nanti turun. Oke, jadi ada porternya dari Hanom Hancala. Nice. Yang kan saya juga jarang ya udah menggunakan jasa porter tuh. Saya boleh tahu nggak kira-kira kalau mau memakai jasa porter itu apa sih ketentuan-ketentuan yang boleh dan nggak boleh atau ketentuan-ketentuan yang disarankan? Untuk dari saya pribadi nanti kan kalau sudah ada pendaki sampai ke base camp, nanti semisal ada yang tanya nanti kita tawarkan seperti paket. Di dalam paket tersebut nanti ada fasilitas-fasilitas tertentu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan sama Mas Ari. Fasilitas-fasilitas tertentu ya? Apa Mas fasilitasnya? Untuk porter itu selain membawakan, selain kita kuat, kita ada bisa masak juga, dirikan tenda dan lain sebagainya. Oke, jadi mendirikan tenda, memasak, kalau orang udah pakai jasa porter itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi ya. Kita cuma perlu menyiapkan uang pengganti jasa dari mereka gitu ya. Betul banget ya. Kira-kira batasannya misalnya kalau teman-teman pasti logistik makanan dibawain ya berarti ya. Tenda dibawakan. Ada nggak yang misalnya nggak bisa nih porter bawanya, ada barang-barang tertentu atau semua barang boleh? Kecuali barang pribadi harus dibawa sendiri-sendiri. Oke, berarti kayak misalnya barang pribadi kayak elektronik dan sebagainya itu harus dibawa sendiri ya. Oke.
menghindari hal-hal misalnya kerusakan tuh, berarti teman-teman menghindari resiko itu ya guys. Iya, kerusakan dan kehilangan. Oke, berarti di luar tanggung jawab porter dengan fasilitas atau barang elektronik. Obat-obatan juga berarti harus standby sendiri-sendiri ya. Iya, dikarenakan porter kan nggak tahu si tamu punya riwayat penyakit apa, kan nggak tahu. Kan si tamu wajib membawa P3K pribadi sendiri-sendiri. Oke, kalau ini bulan ini kira-kira ini kan baru bulan awal ya, Agustus awal ya. Berapa kali naik nih udahan teman-teman? Ini baru yang ketiga. 3 kali. Ini Yang masih ketiga kali. awal Agustus dan udah Awal naik bulan. sebanyak 3 kali. Berarti aktivitas porter ini cukup sering ya. Lumayan. Di bulan Suro ini apalagi, Mas? Nah, Makin itu banyak ya. Hampir tiap hari naik turun jauh. Hampir nggak pulang ke rumah. Rumahnya cuma buat apa? Kayak tempat ngopi lah. Kebalik ya guys ya. Kalau porter tuh kalau misalnya lagi banyak job, rumahnya jadi tempat ngopi, tempat ngopinya tiap hari disambangin gitu. Tempat ngopinya di gunung gitu ya. Oke. Kalau dari teman-teman sendiri karena udah sering banget naik Lawu, itu ya bisa dibilang kan kalau frekuensi naiknya tuh udah nggak bisa kehitung lah sampai sekarang ya. Apalagi dari berdiri 2019 gitu. Teman-teman sendiri sebagai warga lokal, sebagai porter tugasnya kan beberapa hal pasti adalah memberi pengetahuan ke pendaki-pendaki gitu. Kira-kira kalau dari kacamata porter sendiri tuh apa sih pantangan, larangan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan sebagai warga asli dari kawasan ini ketika mendaki di Gunung di Gunung Lawu? Nah, itu semua bisa dijelaskan sama Mas Lutfi. Mas Lutfi pakarnya peraturan. Untuk pantangan sendiri itu katanya itu nggak boleh pakai baju hijau. Oh, oke. Dan ibarat kata kita muncak itu seperti kita menamu di tempatnya orang. Ibarat kata kita sopan di rumah orang, kita juga disambut yang punya Mr. X lah, ibarat kata di gunungan ada Mr. X juga. Itu ya kita juga disambut baik. Kalau kita menamunya di gunung itu baik, ya juga sebaliknya itulah. Oke, jadi yang pertama pantangannya atau pantangan yang tidak disarankan sebenarnya ya, janganlah dihindari untuk menggunakan pakaian berwarna hijau. Itu untuk mitosnya atau yang sampai sekarang dipercayai gitu ya. Ada lagi Mas? Nah, cukup itulah. Itu ya, yang paling penting itu dulu ya. Ya. Mungkin Masnya punya tambahan lain? Itu aja ya. Kalau mungkin yang pernah saya baca ya, karena pakaian hijau karena kita ada di alam, mungkin itu ya salah satu faktor yang sampai sekarang kan kira-kira banyak juga ya yang tidak menyarankan menggunakan baju yang menyerupai warnanya hijau di pegunungan gitu ya. Ya. Mengenai porter sendiri, bisa nggak ada kontak yang bisa dihubungi gitu kira-kira kalau misalnya mau ke ini base campnya si Hanom Hancala ini di mana Mas? Untuk base campnya itu di Singolango, Magetan, Jawa Timur. Singolango, Magetan, Jawa Timur. Ada nggak misalnya kontak nomor yang bisa dihubungi atau sosial media? Kira-kira punya nggak? Biar teman-teman nanti kalau misalnya mau mendaki Gunung Lawu, ini bisa dari semua jalur ya? Kalau misalnya itu Ya, bisa. bisa. Bisa melayani semua jalur pendakian Gunung Lawu. Hanom Hancala. Jadi sebagai porter kira-kira kan bawa barangnya banyak. Kira-kira ada batas maksimalnya nggak yang kuat dibawa oleh teman-teman ini berapa? Untuk batas maksimal kita di 20 kg. Selebih itu kita ada uang cash, uang tambahan lagi. Selebihnya 20 kilo. Oke, berarti Itu. harus punya batasan juga ya, karena emang manusia juga nih porternya juga manusia. Kalau misalnya Kita juga manusia. kalau misalnya lebih dari 20 kilo ada tarif tambahannya gitu ya. Oke. Nah, ini Hanom Hancala punya sosial media kah atau kontak person yang bisa dihubungi buat nanti kalau teman-teman mau mendaki Gunung Lawu bisa mengkontak kalian ini? Ada, kita ada IG, YouTube, Facebook. Nah, namanya itu Lawu via Singolango semua. Gitu. Nah, untuk kontak WA nanti bisa cek di link deskripsi di bio juga ada. Begitu. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau misalnya
mau mendaki Gunung Lawu dan butuh porter, mereka punya sosial media yang banyak, silahkan dicek aja ya teman-teman ke sana. Selebihnya nanti bisa langsung menghubungi kontak person, tanya-tanya soal tarif, tanya-tanya tentang waktu yang pas, kira-kira kapan, bisa langsung ke sana ya. Iya, begitu. Nah, sebagai porter yang udah lama berdiri dari tahun 2019 dan frekuensi pendakiannya yang cukup sering, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang nggak enak tuh jadi porter, apa tuh kira-kira? Ya kalau soal itu pasti ada. Pasti ada ya Mas? Susah senangnya pasti ada. Kalau yang ndak enaknya jadi porter itu ya kadang ya ada tamu yang agak rewel, minta itu gitu. Itu bikin Ya, susah bikin porter jengkel gitu. ya. Bikin jengkel. Tapi ya gimana? Ya, Namanya juga kerja. ya. Gitu ya. Ya. Selain yang paling tamu yang nggak ngenakin, kira-kira ada lagi nggak sebagai porter susahnya? Kalau susahnya jadi porter itu ya gimana ya? Ya ada susah, senang gitu ya dinikmati aja lah. Dinikmatin Namanya aja. juga kerja gitu. Senangnya Mas? Kalau soal senangnya kadang dapat tamu yang enak, diajak ngobrol enak, Diajak ngobrol nggak nyambung. marah-marah, nggak Oh. minta itu gitu. Enak diajak ngobrol gitu intinya ya. Kalau Mas Alfi? Oh, Mas Lutfi ya namanya. Untuk pendakian ngantar tamu itu susahnya alhamdulillah nggak ada. Senang terus menjadi porter, Ya, bahagia Mas. Bahagia terus. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tamunya enak semua lah, buat ngobrol, bercanda, sharing ya, banyak lah buat cerita. Berarti masih dalam taraf menikmati pekerjaan sebagai porter. Tuh, tamu-tamunya juga enak. Kalau dari pengalamannya Mas Lutfi gitu, beda lagi mungkin. Masnya punya pengalaman yang tidak mengenakan? Kalau pengalaman yang tidak enak itu pasti ada, tapi banyak senengnya sih. Banyak senangnya ya. Ah. Itu kan. Yang nggak enak sama nih, kayak dapet Nggak enaknya itu tamu minta masak, dimasakin. Nah, udah kita masakin sesuai apa yang dia inginkan, tapi nggak dimakan. Kalau nggak gitu, dia nggak mau gitu. Oh, jadi ada juga tuh yang rewel kayak gitu ya. Ah, Udah ah. susah-susah dimasakin, ternyata pengennya menu yang lain Ah, gitu. ah. Oh, mungkin harus koordinasi lagi Mas. Makannya mau apa gitu, biar Nah. saya nggak susah-susah udah masak nggak mau maam gitu ya. Kayak gitu. Itu kalau senangnya, senang aja nih jadi porter. Wah. Tiap hari naik gunung. Kalau senengnya ibarat kata itu kita jalan-jalan, tapi dapat uang begitu. Jalan-jalan yang dibayar. Jajan yang dibayar. Masih seneng ya. Kita biasanya jalan-jalan ngabisin duit, ini dapat duit gitu. Oke. Kalau teman-teman kebanyakan jalan-jalan itu ngabisin duit. Betul. Nah, kalau kita mah dapat uang. Itu asiknya jadi porter gitu Iya, ya. Kita sesuai dengan kapasitas emang kita kuat, terus kita menguasai medan jadi porter, liburan tiap hari kalau bisa, dapat uang juga tiap hari gitu. Kurang Wah, lebihnya begitu. Gitu ya, kurang lebihnya gitu. Masnya ada pengalaman kalau misalnya mengantar ini? Kalau untuk pengalaman jadi porter saya rasa teman-teman juga saya itu relatif sama sih. Susah senangnya relatif saya sama, mungkin sama. Ada dari Mas Ari tadi mungkin tamunya rewel, dari Mas Ari juga. Saya juga pernah ngalamin yang seperti itu, cuman ya dinikmatin aja. Kadang kita ketemu tamu yang enak buat diajak ngobrol, enak buat diajak sharing, ya itu buat pengalaman kita juga, buat pembelajaran nanti untuk kedepannya kita untuk menghadapi tamu itu seperti ini loh. Tamu itu mintanya seperti ini loh. Jadi kita juga harus welcome. Kita harus tahulah kapasitas kita di mana gitu. Ya seperti itulah untuk senangnya ya. Saya rasa emang udah diniatin dari naik sampai turun. Saya rasa seneng sih. Apalagi pas turun. Pas turun. Iya kan Udah ibarat kata membayangkan. berangkatnya kita kosong, pulangnya kita udah ada isi gitu. Oh gitu, ya betul-betul. Kalau dari Lawu sendiri terkenal dengan mistis-mistisnya, sebagai porter yang sering kali naik, ada nggak pendaki atau tamu yang melanggar peraturan, jadi ada akibatnya gitu mungkin? Kalau untuk kejadian seperti itu alhamdulillah belum ada, karena kan sebelum kita berangkat nanti kita ada briefing. Untuk briefing sendiri kita adakan secara berkala. Untuk briefing kedatangan nanti setelah sampai di base camp kita briefing untuk nanti berangkatnya jam berapa. Setelah itu setelah packing nanti
mau naik kita briefing lagi untuk pantangan-pantangan tersebut yang telah disampaikan sama Mas Lutfi. Setelah itu semisal kita istirahat, nanti kita briefing untuk tempat campnya di mana, untuk makan siang, makan malamnya nanti jam berapa nanti kita siapkan. Ya untuk yang penting kita koordinasi terus lah, jangan sampai miskomunikasi. Jadi untuk menghindari itu, apalagi untuk pendaki pemula ya mungkin ya Mas ya, yang belum tahu medan, yang jarang atau baru sekali 2 kali naik Gunung Lawu dengan beberapa hal yang terkenal, pantangannya, mistisnya, ada baiknya buat kita pakailah jasa porternya supaya kita lebih safe, supaya kita juga merasa aman, terhindar dari hal-hal yang kita nggak inginkan selama pendakian gunung. Karena kita kan kalau mendaki gunung tuh pengennya tuh dapat view yang bagus gitu ya, terus selamat sampai rumah. Dengan adanya porter di zaman-zamannya sekarang ini membantu banget ya buat pendaki-pendaki pemula maupun yang memang butuh bantuan buat membawa barang dan juga memasak, memasang tenda, sangat diringankan sekali dengan kehadiran porter-porter ini. Sebagai salah satu komunitas jasa porter ya, kalau misalnya ada yang mau mendaki cuman fasilitasnya itu kurang memadai Mas, kira-kira dari tim porter sendiri menyediakan atau nggak bisa menyediakan atau tidak? Untuk peralatan gunung sendiri kita ada persediaan, ada juga alat penyewaan untuk penyewaan juga. Nanti semisal ada pendaki yang ibarat kata setelah isi registrasi itu kan ada perlengkapan mulai dari tenda, air, terus sleeping bag sama jaket, terus itu kan ada minimal pemakaiannya. Yang di beberapa itu nanti kalau di checklist ada yang kurang nanti ya kita menyiapkan, bisa sewa di situ. Berarti sebelum itu koordinasi dulu sama porternya, kira-kira Mas saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, dari porternya menyiapkan gitu bisa ya Mas ya? Bisa. Jadi nggak perlu takut untuk peralatan yang kurang, nggak harus beli, semua pribadi dari tim juga menyediakan dan menyewakan. Ya. Oke. Kalau mau langsung berhubungan sama mereka bisa tadi follow IG, berteman di Facebook, YouTube-nya juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung kontak ke sana. Dari Hanom Hancala ya teman-teman ya. Ya. Nah, dari buat teman-teman yang sudah memakai Hanom Hancala mungkin bisa komen pelayanannya bintang 5, bintang 3, bintang 1 supaya nanti teman-teman yang lain bisa jadi referensi porter ya guys ya. Oke, mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol kita, nanti kita lanjutin di luar. Dan juga boleh ya, masih mau ngobrol-ngobrol. Makasih atas waktunya mas-mas semuanya. Mungkin kita akan ketemu lagi kalau mungkin saya nanti insya Allah kalau masih diberi kesempatan buat mendaki Gunung Lawu lagi, kira-kira masih berteman atau mungkin suatu saat saya mau pakai jasa porter dari Hanom Hancala, kalian semua masih di sini, itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton kami, menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa buat follow IG-nya dari teman-teman Hanom Hancala dan juga subscribe channelnya Captain Ray Memang Horor. Saksikan semua videonya, di share, di like, di komen. Oke guys, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye.